Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran seni budaya. Sebelum kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Berdoa, silahkan. Cukup. Anak-anakku sekalian, marilah kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingatkan kembali, selama pandemi ini usahakan selalu menjaga kesehatan, selalu ingat kepada Allah yang memberi kita hidup, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita sehat, dan sebagainya. Selalu membawa masker kalau pergi kemana saja, dan berusaha selalu menghindari kerumunan. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran ini. Sebelumnya siapkan dulu perangkat yang kita perlukan seperti buku, pensil, atau menggunakan headset barangkali yang sedang mendengarkan tayangan video ini. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa tujuan dari pembelajaran ragam hias ini. Setelah mempelajari ragam hias ini, diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ragam hias. Yang kedua, setelah mempelajari materi ragam hias ini, diharapkan siswa dapat menyebutkan macam-macam ragam hias. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menyebutkan macam-macam bahan untuk membuat ragam hias. Yang keempat, diharapkan siswa dapat membuat ragam hias dari salah satu jenis teknik atau berbagai jenis bahan. Anak-anakku sekalian, sering kita mendengar kata ragam hias, tapi saya yakin banyak anak-anak yang belum mengerti apa ragam hias. Menurut pengertian dalam seni rupa, ragam hias juga sering disebut ornamen atau hiasan. Jadi ragam hias atau ornamen itu adalah bentuk gambar hias atau motif. Nah, motif ini biasanya dibuat secara berulang-ulang, sehingga kalau kita perhatikan bentuknya seperti stereotip atau pengulangan bentuk. Ya, tujuannya apa? Banyak beberapa fungsi dari ragam hias di sini. Anak-anakku sekalian, ragam hias pada dasarnya hanya berfungsi secara umum ini ya, untuk mengisi area yang kosong. Misalnya kamu punya guci, tidak ada hiasan, diberi hiasan. Kamu punya kain, biar tidak polos, diberi motif, dan sebagainya. Dari jenis-jenis ragam hias, kita bisa kelompokkan menjadi pola hias, atau yang disebut pola ragam hias. Apa pola ragam hias?
suatu pola atau susunan yang dibuat secara teratur. Jadi bentuknya bisa berulang-ulang dengan bentuk yang sama. Namun bisa juga dibuat dengan ukuran yang berbeda. Pola hias juga bisa dibuat dengan berbagai bentuk. Bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk segitiga, dan sebagainya. Tetapi dari kesemua keteraturan tadi harus tetap memperhatikan balance atau keseimbangan supaya tujuannya agar tidak berat sebelah atau kosong sebelah. Dalam menggambar ragam hias dengan ukuran yang berbeda-beda, ada besar, ada kecil, itu sebetulnya tujuannya hanya untuk menciptakan irama, ya, agar supaya terkesan tidak monoton, supaya bervariasi. Nah, apa fungsi ragam hias? Banyak orang membuat hiasan sana, hiasan sini, menghias sana, menghias sini. Sebetulnya kamu sudah tahu dari tujuan dibuat fungsinya itu. Fungsi ragam hias yang utama adalah untuk menambah nilai estetis pada benda yang dihias. Ini adalah tujuan utama atau fungsi utamanya. Nah, fungsi yang lain hanya sebagai pengisi kekosongan ruang atau kekosongan bidang, supaya tampak lebih tidak sepi atau supaya terkesan lebih baik atau lebih indah. Kalau kita perhatikan, motif yang diciptakan orang atau seniman atau siapapun, dari bentuk-bentuknya kita dapat lihat bermacam-macam motif atau yang sering disebut motif ragam hias. Nah, macamnya ada berapa? Antara lain flora atau vegetal atau tumbuh-tumbuhan. Nah, ini motif-motif yang dibuat ini diambil dari bentuk tumbuh-tumbuhan. Bisa diambil daunnya saja, bisa diambil batangnya saja, atau bunganya saja, dan lain-lain. Asal diambil dari bentuk tumbuh-tumbuhan, itu termasuk ragam hias flora. Nah, pada motif flora ini sering kita temui di ukiran, kain batik, ya, dan lain-lain. Misalnya seperti ini. Ini adalah motif yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Itu ada bunga, ada daun, ada sulur, ya. Nah, ini tampak lebih menarik karena dibuat dengan berwarna. Itu unsur-unsurnya dari daun yang disusun sehingga membentuk komposisi yang serasi, harmonis, dan terkesan lebih menarik. Selanjutnya, fauna atau animal atau binatang. Berarti ragam hias ini motifnya diambil dari bentuk-bentuk binatang. Apakah itu binatang ayam, gajah, cicak, ikan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penggambaran motif fauna ini tidak digambar persis, melainkan sudah distilasi atau sudah digayakan. Meskipun dibuat digayakan atau dirubah bentuknya, tetapi ciri khasnya itu masih tampak kelihatan dengan jelas. Contoh gambar seperti ini, ya, ikan. Kalau kita lihat sesungguhnya tidak ada ikan yang seperti ini. Ini karena sudah digayakan atau sudah distilir. Ya, selanjutnya bentuk burung. Nah, ini sudah digayakan. Bentuk bulu sudah dirubah, disederhanakan, didekorasi, sebagian ada yang dideformasi, sehingga kesan dari bentuk
burung itu sudah berubah, tapi ciri khasnya masih dapat dilihat dengan jelas. Kemudian ragam hias geometris. Ragam geometris ini adalah bentuk hiasan yang bentuk-bentuknya diambil atau bentuk dasarnya dari garis-garis sederhana. Bisa berbentuk segitiga, lingkaran, garis lurus, garis lengkung, dan sebagainya. Yang jelas, geometris inilah unsurnya adalah berupa garis. Garisnya disusun seperti apapun asal membentuk suatu hiasan itu bisa dikatakan hiasan geometris. Contoh, nah ini seperti kawung. Ini terbentuk dari garis-garis lurus dan garis-garis lengkung yang polanya disusun secara berulang-ulang, beraturan, ya. Bentuknya seperti ini. Ini namanya ragam hias geometris. Ini namanya juga ragam hias geometris, berbentuk garis-garis sehingga ini membentuk seperti swastika. Kalau kita perhatikan yang hitam-hitam itu seperti huruf plus, seperti lambangnya nasi, yaitu ya. Itu namanya ragam hias swastika. Ini adalah namanya ragam hias geometris juga. Ini diberi nama yang di atas itu adalah meander. Semuanya ini meander, kecuali yang paling bawah itu namanya garis tepi awan. Ada garis lengkung, ada yang patah, ada yang putus-putus. Selama membentuk komposisi hiasan yang membentuk seperti ini dikatakan ragam hias geometris. Selanjutnya, ragam hias figuratif. Figur itu adalah bentuk manusia. Berarti ragam hias geometris itu adalah ragam hias yang motifnya diambil dari bentuk manusia. Nah, bentuknya seperti apa terserah dari yang menggubahnya atau yang menyederhanakan. Yang penting unsur-unsur dari anggota tubuh itu sudah digayakan atau distilasi. Ragam hias figuratif ini biasanya sering dijumpai di motif batik atau kain tekstil. Namun banyak juga yang ditemui untuk ukiran kayu dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini adalah masuk ragam hias geometris. Bentuknya manusia sama, hanya diulang-ulang. Nah, ini namanya pola, ya. Ini termasuk dalamnya ragam hias figural. Selanjutnya ini. Nah, ini juga termasuk ragam hias figural. Ini berupa hiasan yang bertemakan orang sedang menari dengan dikelilingi tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga. Anak-anakku, sekian dan terima kasih apa yang kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa materi yang sudah kita sampaikan kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, baik hari ini dan besok yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.